Berita oplosan masih mewarnai pemberitaan tanah air belakangan ini, saudara. Kejagung klaim punya bukti yang cukup kuat, sementara Pertamina juga sibuk menepis segala tudingan yang diarahkan ke perusahaan plat merah itu. Nah, saat ini kalau kita berbicara dan melihat durasi diduga terjadinya oplosan di Pertamax itu 2018-2023, maka kita juga mencari atau melihat siapa yang berada atau bisa saya katakan pentolan lah ya di Pertamina itu. Maka muncul sebuah nama dan juga publik menantikan suara satu nama tersebut adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan saat ini figur tersebut ada di depan saya. Pak Ahok, apa kabar? Baik. Suaranya sedikit tidak baik kelihatannya. Ya, agak emosi aja. Belum sudah diakui sama Pak Ahok. Jadi Pak Ahok, publik menanti apa yang menjadi suara Pak Ahok di isu dugaan. Saya bisa katakan dugaan karena ini belum sampai persidangan dan belum lain sebagainya. Ya. Apa yang menjadi tanggapan Pak Ahok di isu Pertamax diduga dioplos? Ya, makanya saya bilang sebetulnya harus tunggu sidang ya. Saya juga tidak baca BAP kepada tersangka ya. Saya nggak baca. Tapi kalau yang oplos, dugaan persepsi kita itu seolah-olah disebarkan Pertalite itu ngantri. Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri. Seolah-olah seluruh SPBU Pertamina menjual Pertalite ditempel nama Pertamax. Saya kira ini sangat bahaya loh. Saya khawatir ada pihak-pihak asing atau siapapun yang ingin menguasai pasar retail SPBU nih. Ada merek tertentu, punya pejabat tertentu juga nih. Supaya rakyat pesaing Pertamina maksudnya? Ya, bukan, rakyat tidak percaya pada SPBU Pertamina dong. Oke. Pada SPBU Pertamina itu rata-rata milik perorangan juga loh, milik swasta loh. Dan kalau kamu milik, kamu kalau jual Pertamax, kamu pedagang biasa gitu, punya SPBU ya. Saya kira kamu nggak berani jual Pertamax pakai Pertalite. Karena yayasan konsumen atau masyarakat ambil, kan rutin ESDM bisa ngetes itu. Kalau terbukti kamu taruh di tangki Pertalite, Pertamax itu ada Pertalite, kamu pidana loh. Kamu mau nggak sebagai pengusaha? Dan nilainya juga nggak seberapa. Kan SPBU paling jual berapa ribu liter sehari. Kamu nggak mau tempuh risiko itu. Tuh jual Pertamax juga sudah untung. Terus yang kedua, produsen mobil mewah, termasuk mobil-mobil baru saat ini, terima nggak kalau bensin itu? Makanya kalau kamu beli mobil disebutkan kan, mobil ini harus pakai Pertamax, tidak bisa pakai Pertalite. Kalau kamu pakai Pertalite, klaim asuransi atau ke bengkel, itu kan jadi heboh besar. Betul. Nah, jadi menurut saya kemungkinan itu ada penumpang gelap yang mau menjatuhkan soal ini. Orang pada ngantri di perusahaan asing. Tadi saya ketemu orang di kampung di Jawa Barat ini. Pak, kami nggak mau isi SPBU, mau ngisi kemana Pak? Sini cuma ada SPBU Pertamina. Terus saya bilang, waktu kamu ngisi ke motor kamu, kan motor kamu disuruh mesti isi Pertamax kan? Ngelitik nggak mesinnya? Kalau enggak, berarti itu isu. Berarti tidak ada dong. Nah, tapi kalau dibilang oplos itu adalah, yang saya baca berita nih, Pertamina Patraniaga membeli RON 90 dengan harga RON 92. Nah, itu biar aparat yang memutuskan. Sama saja orang markup. Pengadaan jalan jembatan, misalnya contoh Semanggi, kau pakai hitungan PU waktu itu 700-an miliar. Pas saya yang kerjakan dengan sistem appraiser, dihitung, dinilai 300-an miliar. Nah, kalau dikerjakan 700 miliar pun pada zaman itu bisa saja dibilang bukan markup, karena peserta 5 orang, yang menang 3, ngatur dia menang. Tapi kalau buat saya, kalau barang 300 miliar lu kerjakan 700, lu markup, lu maling. Nah, jadi kalau soal itu kita nggak bisa handle sebagai komut sampai ke pengadaan. Kan pengadaan tender, ada BPK audit, BPKP audit, ada ESDM. Ini nggak gampang. Makanya saya usul waktu itu, sebagai komisaris utama, saya hanya berusaha menutupi celah toh.
Saya tanya sama direktur-direkturnya, kenapa kita harus impor BBM? Jawabannya sederhana, kilang kita nggak cukup. Benar tidak cukup? Memang nggak cukup toh. Oke. Kenapa kilang kita nggak cukup? Udah lama nggak bangun kilang. Kenapa impor minyak mentah juga? Karena 30 tahun tidak ketemu cadangan besar juga. Oke, kalau gitu berarti ini satu hari butuh berapa? Kita mungkin defisit 800.000 barrel. Oke, kalau gitu kenapa tendernya tiap 3 bulan? Soalnya kalau tender panjang nanti ada pemain yang iri dong, cuma dikuasai satu orang gitu loh. Ya kalau gitu gampang caranya, saya bilang taruh di e-katalog LKPP seperti saya lakukan di Jakarta dulu. Di halaman LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ada halaman khusus DKI punya pengadaan barang. Nah, saya ngomong sama LKPP, Pak Hendi, setuju, sambut dengan baik. Karena langsung volume transaksi di LKPP akan naik puluhan ratusan triliun. Capai target dong. Kalau gitu kasih satu halaman khusus Pertamina. Oke. Tapi orang Pertamina ngeyel ini kerjainnya. Nah, dari mana patokan harganya? Sederhana saya bilang. Kita tiap bulan, Menteri SDM itu menerbitkan harga minyak mentah Indonesia. Indonesia Crude Price. Untuk menghitung bagian pemerintah yang dibeli dari KSO atau Pertamina lah. Ya sudah, tinggal umumkan ke seluruh dunia. Siapa yang punya minyak mentah, harganya tidak melebihi harga ICP, taruh di negeri Indonesia, maka Pertamina jamin langsung beli. Dan Anda kami uruskan sebagai kawasan berikat, Anda boleh reekspor kembali tanpa kena pajak. Kalau itu saya ngomong sama Pak Heru, Sekjen Kementerian Keuangan, bisa diurusin. Saya paksa-paksa, si Riva cuma taruh di mana? Pulau Nipah. Makanya gue marah-marahin. Kalau gue di Rut Pertamina, gue pecat tuh hari ini juga, gue bilang. Kenapa mereka nggak takut? Karena berhak mecat kan di Rut, bukan Komut. dan Menteri BUMN. Nah ini masalah kan. Kalau Komut hanya bisa menyatakan keberatan. Saya tulis surat temuan semua pada Menteri BUMN kok. Saya masih simpan itu suratnya, bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun, saya kasih satu dis saja, aparat kalau betul-betul mau bersihkan Pertamina, Anda bisa bersihkan, bisa tahu uangnya kemana. Lalu apalagi BBM, kilang kita kan kita subholding, bagi 6 subholding kalau nggak salah. Kilang Pertamina menjual produknya kepada Patra Niaga. Ya. Ada harga, ada tender nggak? Kan nggak pakai tender. Ya sudah, umumkan juga kepada seluruh dunia, siapa yang mau taruh BBM, asal harganya tidak melebihi harga kilang Pertamina, termasuk LPG segala macam, langsung kami beli. Siapa yang duluan stok, kami akan beli. Siapa paling murah, kalau ada 3-4 nawarin, kita akan langsung beauty contest, siapa yang paling murah. Langsung nggak pakai tender, langsung buka amplop di tempat. Langsung di live, pakai YouTube bila perlu. Pengadaannya. Sederhana tak? Nah kenapa nggak mau lakukan? Saya curiga ada sesuatu dong. Apa itu? Curiga? Berarti ada kickback komisi. Saya terakhir dengar bisa bagi sampai $2, $4. Bayangin kalau 800.000 barrel $2 saja kepada paling berkuasa di Republik ini misalnya. 1,6 juta dolar per hari. Petra dibubarkan. Tapi semua yang kerja di Petra jadi dirut direksi di Pertamina. Itu main-main semua. Sistemnya sama. Makanya saya usul. Kalau negeri ini betul-betul mau bebaskan dari mafia migas. Dan Anda juga pengen punya stok BBM cukup dong. Mau perang sama negara lain. Solar untuk kapal perang cuma 3 hari cuma mau perang. Solarnya di Singapura. Nah kalau Anda mau stok setahun, $50 miliar, Anda punya uang itu nggak? Nggak punya. Nah caranya gampang. Taruh di Tuban. Kita punya tanah ratusan hektar. Lo kirim minyak lo di sini. Kalau ada minyak ditumpuk, mungkin bisa stok 1 tahun 2 tahun loh. Ya kan? Nah kalau terjadi perang, Samudra India tertutup pun, yang punya barang juga nggak mungkin ngangkut itu barang lagi perang kok. Jalur logistik macet nih. Pasti. Bisa macet di utara Indonesia nih. Kita udah punya minyak gitu banyak.
kita tetap bayar, waktu kita ambil kita bayar. Ya, ya. Nah kenapa nggak mau lakukan? Termasuk LPG. Sempat dulu waktu zaman saya itu sampai dianggarkan APBN 110 triliun. LPG 3 kilo. Saya temukan 97% pemakaian LPG di Indonesia adalah 3 kilo. Artinya ada yang oplos. Tapi nggak tahu siapa yang tanggung jawab. Semua orang bebas jual. Sampai langka, rakyat beli yang mahal. Udah, gitu aja saya bilang. Saya lapor. Oke. LPG subsidi di stop. Semua orang ngaku miskin. 1.300 watt listrik di rumah nggak bayar atau gue subsidi. Karena kalau kenapa butuh 1.300 watt? Karena kalau 450 watt buat kompor listrik itu 800 sampai 900 watt. Lo kalau dengan itu masak air, masak super mie, masak semua pakai listrik. Zaman saya kecil udah begitu kok, PT Timah kok. Zaman Belanda tak? Nah kenapa nggak mau lakukan? Karena banyak pemain LPG. Anda cek dong pemain LPG agennya siapa? Ada hubungan dengan orang politik nggak? Ada hubungan dengan partai politik nggak? Atas nama rakyat menambah jumlah subsidi, pada dicolong oleh oknum. Begitu juga dengan BBM. Sama semua. Buat apa ada BBM? Saya juga usul. Kenapa pakai My Pertamina? Kita bisa jadi hasilkan uang nih dengan aplikasi My Pertamina. Dengan voucher-voucher jadi duit ini. Saya hampir tiap minggu rapat untuk urus My Pertamina. Saya ambil contoh yang paling menarik tuh gini, My Pertamina. Dari sisi sosial ya. Ya, ya. Sempat Jati Bening apa Bekasi itu, Harapan Jaya saya lupa, banjir. Lalu Pertamina mau kasih bantuan CSR. Saya bilang nggak usah, stop. Panggil Patra Niaga. Tolong dicek SPBU yang tenggelam, SPBU mana saja. Lalu dicek siapa yang beli minyak dengan My Pertamina. Udah dapat, dicek lagi. Yang motor yang ngisinya seminggu 2 kali minimal. Sampai 3 kali. Berarti itu duitnya agak bokeh nih. Dan saya nggak peduli dia tinggal di mana, pasti dia tinggal sekitar SPBU itu dong. Yang terdekat dong. Kirimin voucher My Pertamina, boleh ngisi minyak 20-30 liter. Bantuan tepat dong. Ya. Nah cara yang sama saya usul. Tidak ada lagi subsidi di Pertalite atau apapun. Semua Pertamax. Satu macam lebih hemat kita. Nggak ada lagi permainan. Lalu Pertamax juga nggak perlu lagi nambah aditif. Ya. Ini kan lucu kan? Kamu pengen teh botol yang manis banget di daerah Jogja misalnya gitu. Ada teh botol yang kurang manis di daerah Jakarta. Ada nggak kamu segila gitu? Pengadaan pakai teh botol Jakarta, beli gula, beli aduk campur untuk jadi teh botol Jogja. Beli aja langsung teh botol Jogja. Nah sama kayak Pertamax. Buat apa ada perusahaan aditif? Bukan oplos. Dia meningkatkan oktan. Ya. Pertanyaan gua kenapa butuh jasanya ningkatin oktan? Dari zaman Pak Faisal Abdul dulu, waktu kita premium mau naik ke super, ingatlah umur-umur kita dulu kan, itu memang dikasih aditif naik gitu loh. Teman-teman dia mungkin yang jadi pengusaha itu ada kilang buat nyampurin. Masa sampai zaman ini teknologi bikin BBM impor udah banyak, kenapa masih butuh seperti itu? Oke. Nah kan logika kan? Ya. Terus saya usul. Semua Pertamax, wah takut semua ribut. Nggak usah takut. Lebih terarah subsidinya. Kamu miskin, ngaku ngisi bensin. Kalau Pertamax 15.000, saya mau jual Anda 10.000, saya subsidi 5.000 dong. Saya nggak kasih uang. Anda isi 2 liter, 30.000, gue balikin 10.000 voucher untuk isi bensin. Sama tuh. Jadi buat yang ngisi bensin yang dapat subsidi. Lalu mobil, semua mobil baru bisa ngisi, kan edan. Lu tinggal bikin aja aturan. Mobil yang di bawah 3 tahun, ya dong, yang CC-nya besar, nggak dapat. Yang CC kecil dapat subsidi. Kok cashback lagi. Yang di atas 5 tahun lebih, nggak bisa. Oke. Jadi kan kita bikin satu sistem gitu loh. Ya. Lu kalau nggak punya duit jangan beli Mercedes dong. Ya. Nah, lu beli mobil kecil, kayak sekarang mobil listrik disubsidi. Oke, pajak subsidi. Lu beli mobil listrik saja. Nah, motor yang paling banyak. Oke, gue subsidi dengan cara cashback voucher. Apa yang susah sih? Ya. Kalau mau ya, dia nggak dikerjakan. Termasuk saya mau kontrol minyak ini berapa. Jangan di tangkinya.
Saya nggak butuh alat ukur digital untuk tangki. Buat apa? Saya mau mengetahui stok minyak di SPBU kamu, rekanan saya. Saya nggak penting. Tuh begitu habis banyak yang beli, kamu juga beli lagi sama gua. Ya, ya. Terus aku juga bisa kontrol di dalam room saya. Oke. Kamu minggu ini beli atau enggak? Yang saya butuh tuh digital di nozzle. Supaya saya tahu nih tiap kali ngisi di pusat data saya itu Ya. SPBU ini mobil ini isi berapa. Tapi lakukan apa? Yang diukur digital tangkinya. Ngabisin triliunan nggak ada guna, bos. Itu maksud gua tuh. Makanya gua bilang kalau gua di Rut Pertamina gua udah pecat tuh semua, gua bilang. Tapi sekali lagi sayangnya Anda cuma komut ya Pak ya. Ya memang sengaja takut di Rut kan. Kalau di Rut pembersihan dong. Gini Pak Ahok, yang debatable sampai sekarang ya saya juga masih belum clear jawabannya. Agak panas ya Pak ya. Aslinya kok panas ya? Kayaknya salah nih. Enggak, bukan. Ini nyala ini nih. Yang panasnya salah nih. Itu nyala nggak? Itu nyalain dong? Enggak, buka itu. Oh ini dibuka aja pintunya. Panas. Ya udah, Oke. karena lagi panas juga situ. Oke. Ayo udah masalah. Udah nggak apa-apa lah, sauna dikit lah. Oke, kita lanjut Pak Ahok. Jadi ya sekarang Aku sampai minum ya. boleh, silakan. Ini aku sambil edukasi obat ini. Kalau suara habis, obatnya cuma satu. Lidah buaya. Karena buaya nggak punya lidah. Aku minum ya. Iya. Oke, jadi sambil menunggu Pak Ahok sambil minum supaya suaranya cepat pulih itu giliran saya yang ngomong Pak, kasih pertanyaan. Jadi yang debatable sampai sekarang Pak Ahok, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Ahok bahwa Pertamina ini mencampur Pertamax dengan zat aditif. Dan kemarin di RDP dengan DPR diakui itu Afton dari Amerika Serikat, hanya Afton yang digunakan. Di sisi Kejagung yang dimaksud blending oplos itu bukan itu sebetulnya. Tapi yang dimaksud adalah RON 90 bahkan 88 dicampur dengan 92. Di mix antar RON, itu yang dimaksudkan. Nah Pak Ahok tahu nggak soal hal ini? Kalau soal itu kita nggak bisa tahu teknis. Di situ ada teknis. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan bajingan lah. Kenapa lu terima? Anda masih ingat nggak? Kalau kita pengadaan bener ya? Ya. Anda masih ingat nggak orang suka tulis Ahok tuh terbengkalai itu bus-bus Transjakarta ratusan unit 300 miliar. Itu para pembenci saya bilang Ahok yang mentelantarkan. Bener, saya yang mentelantarkan bus-bus itu. Tapi saya tidak bayar masalahnya. Jadi waktu orang masukin mobil itu ke Jakarta, gue lihat speknya nggak sesuai, gue tolak. Tolak lalu gimana dong, bus gue gitu banyak udah datang. Emang gue pikirin kenapa lu mau curangin gue? Nah harusnya kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesti komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Gue suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Seberapa sering sih komunikasi atau rapat kayak gini lah duduk di satu meja? Aduh sering banget kita apa pakai Zoom, hybrid kita ada M-Team. Saya bisa rapat 18.000. Oke. Bahkan saya punya program namanya itu Ask the Chairman Anything. Jadi seluruh pertiwi perwira Pertamina itu boleh kontak saya langsung, boleh bicara dengan saya langsung tiap bulan. Bahkan saya tiap minggu rapat. Oke. Saya pimpin komite. Tapi sayangnya mengganti direksi, mencopot direksi, ganti direksi tanpa saya tahu, lakukan menteri diam-diam aja. Ini fakta kok. Orang bilang lu gila lu, Hok berhenti dari Pertamina, gaji enak, bonus enak, udah untung. Apa yang saya sudah menggariskan bisa efisiensi 46% dari pengadaan procurement. Itu udah di RKAP dan di RUPS kan. Itu 2024. Kalau BPK mau periksa saja pembukuan Pertamina 2024. Berhasil nggak melakukan efisiensi 46%.
Kalau enggak, maling sengaja. Kita udah rapatin pagi sampai malam. Saya sampai mau ke dokter, operasi batal gara-gara itu. Gara-gara sampai malam. Saya tungguin, mana ada komut. Makanya yang ngeledekin gua kan, ini komut apa dirut? Gua bilang gua dirut nyaru komut, gua bilang. Gaji komut kerja dirut dan gak punya wewenang. Ada yang ngeledekin gua, Ahok mah macan ompong, gak ada apa-apa. Gua belum tua, belum ompong, dia jadi macan sirkus. Ada yang cepet, gak ada guna loh. Oke, tapi temuan Kejagung ini sempat anda deteksi nggak, Pak Ahok pada saat menjabat? Pencampuran ron. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya. Lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah di zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di ESDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Oh, seluas itu dampaknya? Enggak mungkin dong. Kamu beli barang masa nggak ketahuan? Oke. Nggak mungkin logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal dikit bisa ketangkap kok lama-lama kok. Tapi kerugiannya hampir 1 kuadriliun. Nah, Angka yang cukup besar. Saya kira bisa lebih dari itu kalau di zamannya Pertamina berdiri. Maksud saya Kejagung. Ini mohon maaf Pak Kejagung ya. Anda melakukan perhitungan kerugian timah. Saya nggak main timah nih, sorry. Dari zaman Belanda punya kerugian ekologi dihitung. Sampai orang di penjara masih 20 tahun gara-gara seolah-olah kerugian lingkungan dari zaman Belanda dihitung. Padahal itu semua menggarung dibiarkan. Ada aparat semua biarkan. Pertanyaan gua, kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau, hitung. Ini zamannya Pertamina berdiri dulu, nyolongnya kayak apa? Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah Covid dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar dong. Ya. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar. Karena di dalam RKAP dan RUPS yang sudah tanda tangan oleh menteri semua, itu harus hemat 46%. Gitu loh jadi penyidik. Iya kan? Oke. Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR akan panggil komut datang. Kan berita toh? Saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya pasti datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Oke. Gertak doang kan. Semua cerita Pak Ahok ini menunjukkan betapa basahnya Pertamina. Pemainnya, pertanyaan saya gini. Anda hitung aja gini lah. Pertamina masih ekspor minyak, masih jadi OPEC, organisasi pengekspor minyak. Dan pernah jadi ketua zaman Pak Subroto. Untungnya tidak pernah mencapai yang saya untung di tengah Covid. Oke. Artinya apa? Kita impor minyak loh. Ya. Masih impor aja udah bisa untung $2,2 miliar. Berarti dari optimalisasi biaya berhasil kan? Ya. Artinya apa? Dulu boros banget bos.
Kira-kira gitu. Cuma gue bilang kalau gue dirut, kalau subsidi dengan pola saya jamin Pertamina bisa untung 6 miliar dolar. Dari mana? Contoh, satu harga. Itu cuma piara oknum-oknum pemain. Ada satu harga. Menteri Keuangan menetapkan subsidi 1.200. Harga minyak dunia melonjak. Ya. Anda pernah lihat toh, SPBU asing naik, punya Pertamina nggak naik. Pemerintah bilang Pertamina nggak boleh naikin. Selisih 5.000 kok. Cuma diganti subsidi 1.200 gimana? Kekurangannya siapa? Tanggung Pertamina. Itu merah itu, cash flow-nya itu. Lalu pinjam duit di mana-mana dengan bunga gitu tinggi. Kalau nggak ada itu untung berapa banyak lagi? Terus satu harga. Anda satu harga tanggungnya kan Pertamina. Anda kirim ke Papua, ke Kalimantan. Anda cek di Papua, Kalimantan. Rakyat tetap beli dengan harga mahal kok. Sama contoh gini ya, kita mau bantu rakyat 10.000 premium. Pertalite 10.000. Ya. Ongkos pesawat 15.000. Berarti 25.000 dong. Nah kalau dihitung harga normal mungkin 30.000 di situ harganya. Karena terbatas jumlahnya, ada oknum KIP. Supply demand dong, permintaan penawaran. Permintaan tinggi, penawaran nggak ada, harga melonjak. Makanya saya usul, orang miskin juga di Papua nggak naik motor. Kalau naik motor pun, kenapa nggak mau? Tetap Papua dijual 30.000 per liter. Nggak ada yang main. Di Kalimantan di pedalaman 30.000 per liter. Nggak ada batas, karena nggak ada barang subsidi lagi. Tapi yang beli, gue cashback. Sekarang BRI semua jaringan telepon sudah ada. Nggak ada pun kita suruh pasang BTS. Jadi nggak ada alasan nggak bisa pakai My Pertamina. Kalau nggak bisa pakai ya nggak usah beli dulu. Kalau sampai berkali-kali bilang nggak bisa pakai, kau tutup SPBU. Oke, berarti Pertamina bisa buka. Kalau ada niat mau menutupin kebocoran. berarti pemainnya dari dalam Pertamina itu sendiri, dugaan Anda. Oh, bukan pada dalam sendiri. Saya kira libatkan banyak penguasa. Kalau nggak ada penguasa, nggak libatkan oknum aparat, mana bisa jalan gitu lama. Ini tudingan yang cukup serius loh Pak Ahok. Serius. Nggak mungkin Anda nggak tahu. Anda berani mempertanggungjawabkan omongan ini? Kan bisa dugaan toh. Ya. Anda juga gunakan dugaan. Saya juga bisa gunakan dugaan dong. Kalau Anda mau tahu, cek saja aliran dana mereka. Saya ajarin Anda, para aparat, kamu cek duit orang. Yang supply terima ratusan miliar, triliunan dari Pertamina. Kalau dia tarik cash, saya udah kasih full Anda ya. Nggak usah 100 juta. Dia tarik cash 100 miliar saja. Anda harus tanya sama yang tarik cash. Kemana duit ini? Anda berani nggak lakukan? Oh, PPATK bisa buktikan tuh. Ya. Bank bisa buktikan tuh. Tinggal Anda telusuri. Kenapa Anda dapat pemasukan dari Pertamina sekian ratus miliar? Kenapa Anda tarik kontan 1 miliar, 2 miliar, bahkan ke 10 miliar Anda tarik cash? Anda beli apa? Anda ada nggak beli mobil 1 miliar 500 juta juga nggak ada pakai cash? Kalau Anda tarik cash, makanya dulu saya pernah usulkan apa? Waktu saya dulu di DPR, termasuk Jakarta saya praktekkan. Tidak ada penarikan tunai lebih dari UMP. Waktu di Pemda DKI, tidak boleh ada tarik tunai. Nggak boleh tarik tunai. Semua mesti transfer. Bantuan transfer. Langsung saya kunci semua. Nah apa yang sekarang? Kalau kita mau nganain pajak segala macam ya, kayak parkir segala macam nih, kita pakai voucher aja selesai urusan. Ya. Dulu waktu saya di Jakarta, kau bersih mesin ini kasih contoh ya. Contoh solusi kalau kita tidak koruptif. Kalau saya gubernur, ngomong gede nih, saya mau penghematan parkir supaya tidak ada dicolong, maka saya mesti ada mesin parkir yang digital. Tapi mesin parkir digital perusahaan gua, perusahaan teman gua. Seolah-olah nolong rakyat tapi gua nyolong, tau nggak? Ya. Nolong tapi nyolong. Nggak jalan dong, bisa gitu dong. Atau sekarang cara apa? Sekarang zaman nggak usah pakai mesin. Kalau lu masih ada pengadaan mesin, berarti lu mau nyolong nih. Ya. Kalau saya sekarang untuk Pemda tarik parkir, pakai voucher aja semua. Tukang parkir over voucher pakai HP. Nggak perlu mesin, voucher selesai dong. Nah pertanyaannya kalau pakai gitu, nggak bisa kickback duit dong, nggak bisa nyetor ke gua dong. Nah itu maksud saya itu sama. Ya, ya. Bagi saya ya, saya duga jangan-jangan ini mau ganti pemain ini. Apa setoran kepada penguasa, oknum penguasa nggak kebagian gede.
Sampai mau ribut kayak begini. Mau ganti pemain, siapa yang mau diganti, siapa yang mengganti? Aku nggak tahu. Apa motifnya mengganti? Ya mungkin setoran. Kalau gue berkuasa menentukan ini semua, siapa store gue gede dong, gue pengen dong. Misalnya kayak gitu. Nah, gimana cara buktikan tuduhan ini tidak betul? Dugaan toh, kan dugaan boleh toh. Gimana caranya? Kalau supaya nggak jadi, Anda bikin e-katalog dong LKPP. Yang saya cerita. Pengadaan semua seperti ini. Selesai. Nggak ada ribut mafia migas. Pura-pura bubarkan Petra atau apa, nggak ada. E-katalog LKPP selesai. Selesai kalau niatnya benar. Iya dong. Apa sih yang susah pengadaan? Kita udah digital semua kok. Udah ketahuan PT mana yang sama, mana pemain yang sama, coret aja blacklist. Nggak ada yang susah. Yang susah kalau lu mau terima kickback. Saya jadi ingat tahun 2023 pada saat itu Pak Ahok diperiksa KPK di kasus lain, dan pada saat itu Pak Ahok bilang bahwa KPK punya banyak kasus Pertamina. Nah, Ini salah satunya. Oplosan pertama jadi nggak tahu. Kalau oplosan kita nggak tahu. Karena nggak tahu. Salah satu kasus soal kilang. Oh. Kilang Balikpapan itu bisa masalah besar. Saya kasih perintah berapa kali. Nggak bener nih kalau bangun kilang kayak gitu. Soal pengadaan. Oke. Berarti bukan terkait kasus ini ya? Termasuk soal perizinan LPG, pembelian LNG. Nah, saya dipanggil KPK berapa kali, saya datang. Minta data, saya kasih semua. Sama penyidik saya bilang, lu butuh data apa, ngomong seingat saya kasih tahu. Mereka kalau Kak Jagung mau butuh saya, kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga oknum tertentu, akhirnya diem kasusnya. Kalau mau buka, buka habis, kita bersihkan, debu pikir ini maling-maling. Ya dong, dia kickback, kenapa takut? Kan kita mau hemat nih. Ini saham semua jatuh nih, dolar naik nih. Lu mesti kasih kepercayaan dong pada bangsa lain bahwa kita serius berantas korupsi. Bukan cuma email itu terus hilang gitu loh. Oke, jadi selain oplosan ini, Pak Ahok, motif lain yang disampaikan oleh Kejagung ada dua nih. Yang pertama adalah mengkondisikan produk minyak bumi dalam negeri jadi kurang dan tidak memiliki nilai ekonomis yang berakibat tidak terserapnya seluruh produk kilang, ujungnya impor. Kemudian modus kedua adalah produk minyak mentah dalam negeri dari kontraktor kontrak kerjasama sengaja ditolak dengan dalih tidak memenuhi nilai ekonomis agar impor terlaksana. Dua modus ini, oke, kalau oplosan Pak Ahok nggak tahu. Kalau dua modus lainnya baru saya sebutkan, tahu tidak? Ya, itu yang saya bilang. Kenapa tidak beli dari ICP pakai harga? Berarti Pak Ahok tahu Ya, dua modus saya ini? bilang, enggak, bukan modus ini. Kita nggak bisa secara teknis, nggak bisa tebak. Mereka selalu mengatakan, kita nggak bisa pakai minyak mentah dalam negeri. Kan saya bilang, dapat ongkos kapal. Seluruh produksi minyak mentah kita beli. Oh, nggak ada aturannya. Nanti pengusaha asing, KSO, tidak mau dong nambang minyak di Indonesia. Kalau dipaksa jual dengan harga murah. Kan di luar negeri lebih tinggi. Oke. Kalau lo bisa jual di luar negeri lebih tinggi, berarti kita juga untung dong. Ya. Lalu impor yang lebih murah dong. Ya. Kan logika. Ya, ya. Tapi impor selalu tender, kan Indonesia punya aturan lucu. Kalau ngundang mau tender gelas ini, 5 peserta datang, 10 diseleksi, 5 ikut, 3 masukin, harga terendah, menanglah dia. Kan bukan itu. Saya bilang lebih sederhana. Taruh aja di e-katalog LKPP. Lagi-lagi Ya itu dong, solusinya ya. kan sederhana solusinya. Kenapa nggak mau? Terus LPG. Kenapa tidak mau seluruh perumahan dipasang jaringan gas? Gas alam. Oh, biayanya tinggi. Anda tinggal bikin BOT saja. Pengusaha mana mau bangun pipa, 30 tahun lu bangunin. Yang penting semua rumah ini tidak pakai LPG. Masa LPG gitu mahal kita buat, bahaya meledak lagi. Kenapa nggak gas alam? Kita punya gas alam pipa gitu banyak kok. Jadi memang semua ini tidak mau kerjakan. Ada unsur apa? Makanya saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus.
untuk membereskan publik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Oke. Itu aja. Jadi nggak ada yang susah kok urusan publik ini kok. Yang susah kalau lu mau terima duit. Oke. Baik, jadi Nah, lu tahu apa pepatah kuno bilang apa? apa itu? Pejabat jenis apapun lu nggak usah takut sama dia. Selama dia mau terima duit lu. Dan itu terjadi Itu pepatah kuno. Oke, oke. Dari ribuan tahun. Jadi itu kuncinya gitu. Oke, jadi ketika publik meresahkan gitu ya Pak ya. Oke, sekarang udah nggak ada karena periode kan 2018-2023. Ngeceknya gimana nih Pak? Gampang dong. Masih tender tiap 3 bulan nggak? LKPP udah didatangin belum? Masukin. Udah halaman udah dikasih LKPP kok. Tinggal lu taruh di situ kok. Lalu bagaimana tentukan harga? Gampang juga. Sekarang sudah ada importir umum beli minyak dari luar negeri. Dia TBK. Ya sudah. Mana faktur pajaknya? Kita pemerintah bisa periksa faktur pajak orang nggak? Bisa dong. Lu kan berkuasa. Ya. Lu bisa tanya nggak dia cukai di luar negeri? Berapa nilai yang dia ekspor? Harga aslinya bisa nggak? Bisa. Kalau bisa, ya pakai itu aja sebagai patokan harga di LKPP. Selesai bos. Lu mau masukin 100 juta item juga minggu bos beresin. Mau tinggal minta faktur pajak. Lu mau jual barang ini, mau masuk LKPP. Gua nggak mau periksa pabrik. Lu santai gua. Nggak usah banyak orang jual di LKPP. Lu pernah jual ke siapa ya? Perusahaan oh nggak bisa. Pernah jual ke TBK nggak? Oh pernah. Oke, pernah TBK. Ada faktur pajak nggak? Ada. Gua lihat patokan faktur pajak lu. Oh 100 perak. Ya sudah. Gua beli banyak nih. Ini negara nih. Langsung gua panggil lu datang. Ada berapa pemain? Lu pernah jual ke si A 100 perak ya? Bisa nggak di bawah 100 perak? Lu ngomong, tanya bos lu. Duduk. Hari ini gua tunggu. Live. Seluruh Indonesia nonton. Negosiasi harga tuh. Lu bisa di bawah 100 perak nggak? Kalau bisa, langsung putus LKPP. Kenapa Clear, ya? tidak transparan toh? Ya. Lu suruh gua kerjain, gua beresin sehari. Apa yang susah? Yang susah kalau gua minta duit bos. Apa yang susah? Ya. Oke, jadi Ini yang susah lah, Republik inilah. Kalau saya baca di komen-komen itu, Pak Ahok, publik menaruh besar harapan ke Kejagung. Oke, kita tidak berbicara Pertamina sekarang. Apa yang ingin Anda pesankan lah mungkin ke Kejagung, ini mumpung ada kasus yang sedang dibuka begitu, Iya. supaya ini bisa terbuka semuanya. Mohon maaf ya Pak Kejagung jajarannya, saya minta maaf ini. Minta PPATK keluarin data uang si supplier kontraktor Pertamina, kirim ke siapa? Saya udah ajarin toh. Yang tarik tunai kalau 1 miliar kegedean 500 juta. Lu nggak mungkin tarik cash gitu 500 juta juga. Payroll gaji pegawai pada transfer kok. Lu tarik uang cash gitu banyak ngapain? Lu selidikin kemana tuh duit. Lu mau lebih tegas lagi nih, lu cek lagi tuh. Cek ya ada hubungan tanah, sertifikat, apartemen yang hubungan dengan pejabat Pertamina maupun pejabat di SDM, SKK Migas, ataupun ada oknum BPK, oknum manapun, hartanya sesuai nggak dapat dari mana? Tangkapin semua, baru takut orang. Dan beri rekomendasi pada Pertamina, harus pengadaan pakai LKPP, e-katalog. Kalau tidak, Anda punya niat nyolong. Oke. Siapapun jadi pejabat Pertamina, kalau tidak lakukan e-katalog LKPP, berarti Anda nyolong. Lalu titipan saya pribadi. Oke. Saya sudah meng-RUPS-kan RKAP Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2024. Oke. Sebelum saya tinggalkan. Itu ada kewajiban tanda tangan direksi semua hemat procurement pengadaan barang 46%. Tolong Anda periksa itu. Masuk oknum BPK. Mereka ganti nggak setelah saya pergi? Mereka ganti nggak RUPS? RKAP diganti nggak? Direvisi nggak? Kalau direvisi, periksa. Apa revisinya? Jangan revisi penghematan cuma 10%. Berarti lu nyolong dong.
Nah, Anda periksa, betul nggak 46%? Kalau nggak sesuai, bantu saya tangkapin. Karena saya udah nggak di Pertamina. Kalau gue masih Pertamina, gue maki-maki dong. Gue lapor ke KPK kalau nggak sesuai. Nah, ini kan soal jabatan politis toh. Ya, ya. Itu saya minta pada Jaksa Agung. Udahlah, sekali seumur hidup, biar kita mati dengan tenang, tidak merasa bersalah mengkhianati nurani kita. Itu saya minta jajaran jaksa berani lakukan. Supaya waktu Anda meninggal, Anda berani menghadap pencipta dengan senang. Katakan memasuki dunia abadi. Tanpa merasa berdosa, pengkhianat, munafik beragama. Itu saya minta. Lakukan. Berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk kemanusiaan. Itu tuntutan seorang jaksa. Jangan membelokkan keadilan karena ada suap. Dari zaman Nabi itu kalimat itu. Lakukan. Itu harapan saya. Oke, terakhir Pak Ahok, dari 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejagung, ada yang Pak Ahok kenal? Maya saya kenal, Riva saya kenal, Yogi saya kenal. Rapat yang berjam minggu kok marah-marahin kok. Dari yang sepanjang ini Pak Ahok marah-marah seemosi ini, dari nama-nama yang Pak Ahok kenal, mana yang paling sering Pak Ahok bikin Pak Ahok emosi? Yang gue bilang ya, mereka ini paling pintar, dimarahin cuma diam, ngeyel nggak dikerjain. Minggu depan datang sama lagi, sampai hari ini SPBU masih pakai tunai. Gue udah minta 4 tahun yang lalu. Lu bayangin nggak? Kenapa dia berani? Karena dia tahu gue nggak bisa mencat dia. Jadi intinya, kalau seorang dikasih kuasa mengawasi, harus ada kuasa memecat. Itu kuncinya. Kalau sampai yang brengsek-brengsek ini masih bercokol, berarti yang bisa memecatnya ada apa? Itu tahu. Tahu udah beredar di medsos juga, siapa-siapa itu hubungan pohonnya, Anda baca aja. Dugaan tuh. Anda bisa disclaimer dugaan. Jaksa saya pakai dugaan, gue juga pakai dugaan dong, belum sidang. Saya juga dugaan. Ya dugaan, toh. Kita juga dugaan aja ngomong kan. Yang semua dugaan. Oke, dengan asas semua dugaan ini, kita semua bisa mempertanggungjawabkan. Kalau Anda waras, Oke. Anda punya otak, punya nurani, Anda bisa tahu kok ini kok, apa permainan apa kok. Oke, kita salaman Pak kalau berani Pak. Makasih, Makasih Pak Ahok untuk diskusinya dan menggebunya ternyata tidak berubah ya, ternyata Pak Ahok ini ya. Enggak lah, orang suka bilang Ahok suka cari musuh. Aku nggak pernah cari musuh. Gara-gara lu wawancara kan musuh menemukan saya. Jadi gara-gara. Mereka kadang-kadang nggak kalau ditemuin sama musuh? Kan gue bilang, makanya kalau saya kadang-kadang gue udah malas campur, gue udah keluar kok. Lu maksa mau wawancara. Ya kan, ya gue pulang buru-buru. Kalau enggak, gue bisa tadi lebih panjang lagi ngobrol sama temen. Aku ini banyak endorse. Oh. Wah, aku ini kerja endorse nih. Serius nih. Aku lagi kerja endorse nih. Cuma gara-gara gue bilang sama endorse, sorry bro, tuh gue lagi ditunggu wawancara nih. Mesti cepat ini. Aku endorse. Endorse ada keripik tempe sampai ranjang tidur enak ya gak mahal. Serius, gue endorse. Ketahuan ya kesibukannya Pak Ahok setelah lepas dari Komisaris Utama Pertamina jadi endorser. Jadi kalau ada yang mau endorse boleh lah. Lah malah promosi di sini. Numpang dong. Oh iya. Gak bayar gue numpang iklan. Paling lu potong nanti. Liputan 6 gak boleh potong ya. Gue endorse gak boleh potong. Oke Pak Ahok, makasih. Sehat selalu. Semoga cepat pulih suaranya. Tenang, aku ada lidah buaya nih. Oke, terima kasih. Dan saudara, tadi diskusi saya, obrolan saya menarik sama Pak Ahok terkait dengan peliknya di Pertamina. Sebenarnya saya mau tutup perbincangan ini dengan satu hal. Ketika Kejagung mengatakan bahwa negara berpotensi rugi hampir 1 kuadriliun, kalau memang benar oplosan itu terjadi 2018-2023, saya termasuk yang tidak terima kalau hanya dikatakan merugi adalah negara. Bagaimana masyarakat yang telah mengkonsumsi Pertamax yang diduga oplosan? Apakah mereka juga tidak layak untuk dikatakan merugi? Salam SCTV.